Christ alone my hope is found. He is my light, my strength, my song. His cornerstone is solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are still, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. The ground, his body there, light of the world by darkness slain, then bursting forth in glorious day, out from the grave he rose again. And as he stands in victory, since curse has lost its grip on me, for I believe, and he is mine, bought with the precious blood of Christ. No guilt in life, no fear in death, this is the power of Christ in me. From life's first start to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from his hand. Till he returns or calls me home, here in the power of Christ I'll stand. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from his hand. Till he returns or calls me home, here in the power of Christ I'll stand. Shalom saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus Yesus. Selamat hari Minggu. Hari ini Tuhan mengundang kita untuk masuk ke hadirat-Nya, untuk mengalaminya, memuji dan memuliakannya. Mari kita datang dengan penuh ucapan syukur, dengan hati yang penuh sukacita, karena Tuhan itu baik. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah pada pagi hari ini. Mari kita mengambil waktu teduh.
Saya mengajak jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Pertolongan kita ada dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Nas panggilan beribadah hari ini diambil dari Mazmur pasal 135 ayat yang ketiga. Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Mari kita memuji akan kebesaran Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang layak kita puji. Oh, sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Oh Allah yang layak dipuji, kagum akan Engkau. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak kunjung aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku. Bapak Ibu Saudara, dengan tata bangkit berdiri, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami agungkan dan tinggikan nama-Mu yang tinggi. Kami begitu hormat dan kagum atas karya-Mu yang begitu indah, melalui ciptaan-Mu yang begitu besar. Sungguh besar Kau Tuhan, dan sungguh baik kasih-Mu terhadap kami. Terlebih lagi, atas penebusan yang telah Kau berikan bagi kami melalui karya penebusan, melalui anak-Mu Yesus Kristus bagi kami. Kami bersyukur ya Tuhan atas karya-Mu yang begitu indah dalam hidup kami. Ampunilah kami ya Tuhan pada saat ini, jika kami tidak melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, mungkin dalam pikiran kami, kata-kata kami mungkin tidak sengaja kami mendukakan hati-Mu dan juga
tidak menjadi berkat bagi sesama kami. Kami mohon ampun ya Tuhan, kiranya Engkau boleh mengampuni setiap dosa-dosa kami. Pada hari ini Tuhan, kami mau berdoa secara khusus untuk kondisi dunia yang masih bergumul dengan pandemi COVID-19. Kami berdoa Tuhan agar sungguh Kau boleh melindungi umat-Mu. Kami berdoa Tuhan agar sungguh pandemi ini boleh cepat berlalu. Dan kami mau ingat ya terus bagi India yang pada saat ini begitu bergumul dengan COVID-19. Banyak tangis dan juga air mata bagi mereka yang kehilangan anggota keluarga mereka. Kami berdoa Tuhan agar sungguh Kau boleh menghibur, berikan kekuatan bagi mereka, perlindungan bagi mereka ya Tuhan. Kami mau berdoa juga bagi pekerja medis yang harus terus-menerus bekerja, kiranya Kau boleh memberikan kekuatan bagi mereka. Kami mau berdoa bagi pemerintah juga di Amerika, Engkau telah boleh memilih mereka menjadi pemimpin bagi negara ini. Berkatilah mereka ya Tuhan, berikan mereka kebijaksanaan di dalam setiap keputusan yang harus mereka ambil. Kami berdoa bagi negara ini, agar sungguh keadaan terus semakin baik dan normal kembali dari pandemi ini. Hari ini kami juga mau berdoa ya Tuhan, karena kami boleh memperingati Mother's Day, Hari Ibu. Kami berdoa ya Tuhan bagi para ibu, agar sungguh Kau boleh memberkati hidup mereka dengan melimpah, agar sungguh mereka boleh menjadi berkat bagi para suami, anak, dan juga keluarga besar. Kau memberkati iman mereka juga, agar sungguh mereka boleh menjadi teladan di dalam keluarga. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, dan doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan bertanggapan hari ini terambil dari Mazmur 139 ayat 7 sampai dengan 10. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sungguh indah kita mempunyai Tuhan yang selalu bersama, menuntun setiap jalan kita. Sungguh besar pengorbanan Tuhan bagi kita semua. Mari kita dengan pujian ini, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, tunggu indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah.
berselami bagiku. Sungguh indah. Saudara-saudara, marilah kita bersama dengan gereja Tuhan di segala abad dan tempat mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan penuh penghayatan sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sepanjang hidup, pimpin ku
Kami bersyukur kepada Tuhan di hari yang bahagia khusus bagi para ibu, di mana seluruh dunia memperingati akan jasa dan pengabdian dari seorang ibu yang setelah hadir dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan, tenangkan hati kami supaya di dalam waktu yang singkat ini kami belajar firman-Mu dan Tuhan berbicara kepada kami sekalian. Memohon urapan kuasa daripada Tuhan supaya pemberitaan firman-Mu ini sungguh-sungguh menjadi berkat buat kami sekalian. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur dan menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon semua ini. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, hari ini kita ingin belajar di bawah tema kuasa tanpa kata. Kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai ayat 6 yang berbunyi demikian. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian-pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya, jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari yang berbahagia buat para ibu. Tuhan mengajak kita untuk mengenang keberadaan, peran dan pengabdian dari seorang ibu yang telah membesarkan, mengasuh dan mendidik kita menjadi pribadi sebagaimana kita ada sekarang ini. Peranan seorang ibu dalam hidup seorang anak sangat besar. Karena sampai usia sekitar 4 sampai 5 tahun, seorang anak sangat bergantung pada ibunya. Dia ditolong segalanya, dari sejak minum susu, mandi, buang air, ganti baju, ganti popok. Dia diajarkan bagaimana makan, minum, bicara, gosok gigi dan banyak hal lainnya oleh seorang ibu. Ibu sangat berjasa membentuk kehidupan anaknya. Karena itu sebagai anak sangat wajar dan seharusnya lah kita menghargai, mengasihi dan menyayangi ibu yang telah berjuang membesarkan kita dengan seluruh waktu dan hidupnya di tengah segala keterbatasan yang dia alami. Tetapi hari ini secara khusus firman Tuhan membawa kita untuk memikirkan peran lain dari seorang wanita. Selain menjadi ibu, dia juga adalah istri. Sebuah peran yang berbeda. Saat jadi ibu, anak ada dalam otoritas untuk diasuh, diajar dan dibimbing. Namun saat menjadi istri, suami ada dalam hierarki sebagai pemimpin yang harus dihormati, supaya suami boleh menjadi pemimpin yang baik dan benar di dalam keluarganya, di mana istri dan anak-anak ada di dalamnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, peran seorang wanita dalam keluarga sangat signifikan. Dialah ibu yang berotoritas terhadap anaknya, dan dia juga adalah istri yang tunduk pada otoritas suami sebagai kepala keluarga yang ditetapkan Allah. Konteks firman Tuhan hari ini mengajak kita fokus pada perjuangan seorang istri yang memilih tetap hidup bersama dengan seorang suami yang hidupnya tidak sesuai firman Tuhan, dan perjuangannya bagaimana akhirnya dia dapat menolong suaminya untuk menjadi seorang yang diubahkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, seorang istri yang baik akan diberi kuasa oleh Tuhan
untuk menolong suaminya diubahkan Tuhan. Apa yang dapat dilakukan seorang istri yang mengasihi Tuhan terhadap suaminya? Hari ini kita akan belajar dengan 3 hal. Hal yang pertama yaitu berperilaku yang benar lebih berkuasa daripada sekedar berkata-kata. Dari 1 Petrus pasal 3 ayat 1 dan 2. Saudara-saudara, dalam Matius pasal 5 ayat 20, Yesus berkata, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara, bagaimana mungkin kita melampaui hidup keagamaan? Mereka ahli Taurat adalah pengajar hukum Taurat terkemuka. Dan orang Farisi adalah pengikut hukum Taurat ternama. 2 kelompok ini adalah orang-orang yang terhormat dalam budaya Yudaisme. Secara fisik mereka memang terlihat rajin doa, puasa, dan beri sedekah. Tetapi Yesus mengecam mereka karena mereka coba untuk menggantikan kehidupan batinnya yang benar hanya dengan sebuah penampakan lahiriah yang penuh dengan kepalsuan. Itu sebabnya umat tidak mengalami perubahan dalam kehidupan keagamaan mereka. Saudara-saudara, perubahan hidup manusia sesungguhnya dikerjakan Allah dari dalam, yaitu dari hati. Dia ubah hati kita dengan pengampunan dan penyuciannya, sehingga manusia memiliki hidup baru yang berasal dari hati yang dibaharui dan dipulihkan dari dosa. Yeskiel 36 ayat 26 berkata, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Saudara, inilah kekuatan yang tidak bisa dikalahkan oleh apapun juga. Kekuatan yang berasal dari dalam diri seorang anak Tuhan, yaitu kita punya hati yang baru, yang didiami dan dikuasai oleh Roh Kudus. Sebuah hati yang diciptakan oleh Tuhan untuk kita taat dan dengar-dengaran akan Tuhan. Seorang istri saat dia tahu bahwa suaminya tidak hidup taat pada firman, maka dia sadar yang dibutuhkan suaminya bukan banyak dan kerasnya kata-kata nasihat dan perintah, tetapi sesungguhnya ketulusan hatinya yang mau berjuang untuk menolong suaminya diubahkan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, seorang suami yang tidak taat firman, dia tidak dengar kata-kata dari istri sebaik apapun juga, kalau itu tidak tercermin dalam kehidupan sang istri. Tapi sebaliknya sikap tunduk dan hormat istri karena dia melakukan perintah Tuhan kepada suaminya ada sebuah gambaran hidup yang tidak bisa disangkalinya. Suatu hari sang suami akan dikalahkan atau menyerah oleh kasih tunduk dan hormat sang istri kepadanya. Seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan, jika para suami melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka. 1 Petrus pasal 3 ayat 2. Saudara, itulah yang disebut perilaku yang benar lebih berkuasa dari sekedar kata-kata. Tepat sebagaimana dikatakan Petrus, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. 1 Petrus pasal 3 ayat 1. Perilaku seorang istri lebih dahsyat daripada sekedar berkata-kata. Bapak Ibu Saudara, tapi tidak gampang untuk menanti perubahan itu terjadi. Kita akan belajar hal yang kedua, yaitu kedekatan dengan Tuhan adalah kekuatan dari sebuah perjuangan. Mazmur 42 ayat 2 mengatakan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Pemazmur mengungkapkan tentang kebutuhan jiwa manusia akan Tuhannya. Bagaikan seekor rusa yang haus akan air, yang akan berlari melesat sekuat tenaganya ke tempat di mana dia biasa minum. Dan di sanalah dia akan minum sepuas-puasnya. Dia melupakan segala hal hanya untuk minum karena dia haus dan sangat haus. Saudara-saudara, itulah gambaran dari jiwa yang haus. Karena hanya Tuhan yang bisa memenuhi dan memuaskannya.
Saudara-saudara, perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan usaha untuk membangun relasi yang intim dengan Tuhan adalah sebuah perjalanan rohani menuju pemenuhan jiwa kita. Tuhan hadir untuk memenuhi ruang kosong jiwa kita. Dan respon kita kepadanya adalah memenuhi hidup kita dengan sukacita untuk melakukan setiap kehendaknya. Melakukan perintah dan kehendaknya jadi kesukaan kita. Walaupun sulit, seorang istri tidak mudah menaruh hormat pada suami yang hidupnya tidak sesuai firman Tuhan. Tetapi karena jiwanya telah dipuaskan oleh Tuhan, maka dia akan lakukan perintah Tuhan dengan sukacita. Perjumpaan dengan Tuhan akan membawa kita pada kedalaman jiwa untuk mengenal dan memahami serta mengerti Tuhan seutuhnya di dalam hidup kita. Dan pengenalan itu akan terus bergerak secara gradual, makin lama makin dalam. Dan di sana ada pengertian yang dalam terhadap kegagalan seorang suami. Di sana tidak ada sungutan, bantahan atau komplain dalam menghadapi kesulitan dan berbagai pergumulan hidup. Semuanya itu dijalani dengan sabar dalam air mata dan doa kepada Tuhan yang dia tahu dan kenal, yaitu Tuhan yang mengasihi dia dan yang dia kasih. Itulah perjuangan yang dijalani oleh seorang istri yang sungguh-sungguh rindu supaya suaminya mengalami perubahan dan diubahkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, di dalam diam dan sunyi, seorang istri datang pada Tuhan. Dia mau mendengar suara Tuhan yang akan menguatkan dan menghiburnya. Dan itulah yang dikatakan firman Tuhan. Justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Saudara-saudara, sesungguhnya ada kekuatan dan iman yang sungguh dari Tuhan akan menyertai perjuangan seorang istri. Dia akan melihat, menunggu, dan mengalami bagaimana dengan mata kepala yang sendiri dia melihat Tuhan mengubah suaminya menjadi orang yang mengasihi Tuhan. Seperti dia yang sangat mengasihi Tuhan. Saudara, itulah yang dikatakan Petrus. Perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Perjuangan seorang istri di dalam memperjuangkan perubahan suaminya oleh karena kuasa Tuhan, oleh karena doa dan air matanya, menjadi sesuatu yang indah di dalam kehidupan kita semuanya. Seorang istri yang mengenal Allah dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dengan sepenuh hati akan memahami dua hal. Yaitu yang pertama, dia akan pergi mencari kekuatan dari Allah dikala suaminya jahat dan berlaku tidak sesuai firman Tuhan di dalam doa dan air matanya. Dan hal yang kedua, dia akan selalu datang kepada Tuhan untuk menemukan hikmat dan kebenaran dalam usaha memperjuangkan suaminya diubahkan oleh Tuhan di dalam doa dan air mata. Suami bukanlah makhluk yang harus disingkirkan karena kejahatannya. Dan seorang istri akan menjadi pribadi yang mempunyai kekuatan dan jalan dari Tuhan untuk meneruskan kehidupan bersama suaminya sampai perubahan itu terjadi. Dan itu semuanya didapatkan dari pergaulan yang intim dan kedekatan dengan Tuhan yang dibangun setiap waktu dan setiap saat dalam kehidupannya. Dan itulah hidup yang dia jalani untuk mendampingi suaminya sampai satu hari Tuhan mengubahkan suaminya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam menantikan perubahan yang dialami oleh sang suami, apa yang harus dilakukan seorang istri? Yang ketiga, yang terakhir, pengharapan kepada Allah adalah kunci menantikan sebuah perubahan terjadi. Mazmur 40 ayat 2. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Saudara-saudara, pemazmur menaruh pengharapannya hanya pada Tuhan. Di sanalah dia menemukan sukacita yang sejati.
istri yang berjuang untuk sebuah perubahan. Dia akan melewati lorong waktu yang panjang yang diisi dengan kekecewaan, sakit hati, dan perlakuan yang tidak menyenangkan dari sang suami. Tentu tidak mudah untuk melewatinya, penuh dengan kesesakan dan air mata. Hanya Tuhan yang mengerti dan menyadari dan bisa merasakan bagaimana penderitaan seorang istri. Tetapi saudara-saudara, hanya Tuhan juga yang dapat memberi kekuatan pada istri untuk tetap jadi pribadi yang benar di mata Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Seorang istri yang menaruh harapannya kepada Tuhan, dia sangat mengerti bahwa Tuhan memberikan dia bukan roh ketakutan, bukan roh keputusasaan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara, firman Tuhan memberitahukan bahwa seorang istri yang menaruh pengharapannya kepada Allah harus tetap berada pada koridor tanggung jawabnya, yaitu untuk tunduk dan hormat kepada suaminya. Itulah yang dilakukan Sarah terhadap Abraham suaminya. Sikap tunduk dan hormat kepada suami yang hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan sering dikatakan ada sebuah tindakan bodoh dan lemah. Tetapi sikap itu dilakukan bukan karena istrinya lemah dan bodoh, tetapi karena istri sangat percaya dan dia menaruh pengharapannya bahwa Allah akan menolong dia, dan bukan hanya dia tapi juga suaminya. Dia lakukan dengan penuh iman pada Tuhan, sumber pengharapannya. Dia lakukan dengan sungguh seperti kepada Tuhan. Dia tunduk dan hormat kepada suami, bukan karena suaminya baik, tapi dia lakukan karena dia lakukan untuk Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan yang memberinya kuasa. Kolose pasal 3 ayat 17. Saudara-saudara, istri yang tersakiti akan berpikir untuk bercerai. Tapi istri yang menaruh harap pada Tuhan, dia sangat percaya bahwa Tuhan bisa ubah suaminya dan memakai dia sebagai sarana untuk menolong suaminya diubahkan Tuhan. Dia akan tetap berada di sisi suaminya untuk melihat dan menantikan kapan Tuhan bekerja untuk mengubah suaminya. Sarai pernah gagal mendampingi suaminya menanti janji Allah tentang sebuah keturunan. Dia yang memberi ide brilian untuk menghampiri Hagar, hambanya kepada Abraham suaminya. Tapi akibatnya sampai hari ini, saudara dan saya, kita masih merasakan akibat ide brilian yang dilakukan oleh Abram atas saran dari istrinya. Saudara-saudara, firman Tuhan mengingatkan kepada para istri untuk berlaku seharusnya kepada suami, bukan karena suami pantas menerimanya, tapi karena pengharapan kepada Allah. Maka perintahnya itu untuk tunduk dan hormat dijalankan dengan penuh ketaatan kepada Tuhan. Seorang istri yang menaruh harapannya kepada Allah dan tetap melakukan perintah dan kehendak-Nya akan diberikan kuasa oleh Tuhan untuk memenangkan suaminya kepada Tuhan, bukan dengan kata, tapi dengan kuasa dari Tuhan sendiri. Saudara-saudara, perlawanan bukan cara Tuhan, tetapi perilaku yang benar lebih berkuasa dari hanya sekedar kata-kata. Selamat berbahagia bagi para istri yang dipakai Tuhan untuk membawa suaminya diubahkan Tuhan. Hidup rumah tangganya akan terus berjalan dan penuh sukacita oleh karena anugerah dan berkat dari Tuhan. Dan khusus bagi para suami, mari kita menjadi pria yang terus diubahkan Tuhan, supaya kita bisa menghidupi sebuah keluarga yang sungguh takut dan hormat kepada Tuhan. Keluarga yang dipimpin oleh seorang pria dengan didampingi oleh seorang istri dan anak-anak yang hidup di dalam takut dan hormat kepada Tuhan. Jangan sakiti istri yang mengasihi Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan, sebab Tuhan menjadi pembela mereka. Para istri, Tuhan mau kita berperilaku yang benar, hidup dalam relasi yang intim dengan Tuhan, dan taruhlah harapan sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, terima kasih banyak untuk
kebenaran firman-Mu yang kami sendiri dengar dan lihat dan saksikan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi kami. Tuhan, di tengah semua perjuangan dari para istri yang mempunyai suami yang hidup tidak taat dan tidak dengar-dengaran kepada Tuhan, tentu ini sebuah perjuangan yang berat. Tuhan, kuatkan mereka. Dan khusus kami berdoa untuk kami para pria, para suami-suami Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa hidup dengan takut dan hormat kepada Tuhan, supaya kami boleh menjadi pemimpin yang benar di tengah semua kekurangan, kelemahan, kegagalan kami. Kami boleh bersama-sama berjuang dengan istri dan suami untuk membangun sebuah keluarga yang berkenan kepada Tuhan bersama anak-anak yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kiranya Engkau berkati firman-Mu supaya sungguh-sungguh menjadi berkat buat setiap kami. Terima kasih banyak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon semua ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur atas pemberitaan firman Tuhan yang telah kita dengar. Kerinduan kita adalah terus mau dibentuk agar sungguh kita makin serupa dengan Kristus. Dan kita tetap taat dan setia kepadanya. Mari kita naikkan satu pujian sebagai respon kita kepada Tuhan, jadikan aku indah. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Bapak Ibu Saudara, memberikan persembahan adalah salah satu ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas apa yang telah Tuhan perbuat dan berikan kepada kita. Bapak Ibu Saudara dapat memberikan persembahan dengan 3 cara. Yang pertama adalah dengan transfer via Zelle. Yang kedua dapat memberikan cek dan juga dibawakan kepada pastor gereja. Lalu yang terakhir dapat menyisikan dan juga diberikannya pada waktu kebaktian sudah normal kembali. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa dan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah memberkati kami dengan begitu melimpah. Kau memberkati pekerjaan kami, keluarga kami, dan kesehatan kami. Terlalu banyak ya Tuhan berkat yang telah kami dapatkan daripada-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mempersembahkan persembahan ini kepada-Mu, agar sungguh Kau boleh memakai persembahan ini untuk boleh menjadi berkat memperluas kerajaan-Mu saja. Kau juga boleh pakai ya Tuhan tubuh kami ini agar sungguh kami boleh menjadi berkat dan menjadi saksi-Mu bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita mengakhiri kebaktian pada hari ini dengan menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih anugerah dari Allah Bapa, sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus,
menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Kebaktian kenaikan Tuhan Yesus akan diadakan pada hari Kamis, tanggal 13 Mei, pukul 7.30 malam di channel YouTube AIC Los Angeles. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mengikutinya. Saudara-saudara, mewakili segenap hamba Tuhan, majelis dan juga pengurus AICLA, kami mengucapkan Happy Mother's Day untuk semua para ibu. Kami berdoa agar sungguh Tuhan boleh memberkati para ibu dengan melimpah. Pada saat ini jika ada mama, ibu, dan juga istri di samping saudara sedang sama-sama beribadah, nah saya mengajak kita semua untuk mengucapkan Happy Mother's Day kepada mereka, dan kita bisa peluk mereka sebagai ungkapan syukur, rasa syukur kita, apresiasi kita kepada mama tercinta. Untuk para mama dan juga ibu, sekarang ada video spesial yang akan kita tayangkan khusus hari ini untuk para ibu semua. Yang pertama, akan ada dari anak-anak Sunday School yang mengucapkan apresiasinya kepada mama, dan juga setelah itu akan ada beberapa jemaat juga. Mari kita sama-sama menyaksikannya. Dear Mommy, first off, thank you for making me food when I'm hungry, and thank you for giving me love too. If you wouldn't have given me any love, I would have been very lonely. Thank you for everything you've done for me, Mommy. I hope you know that I love you very much. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day, Mom. Love you. Peggy. Happy Mother's Day, Mama. I love you. Hi, Mama. Happy Mother's Day. Thank you for having me, loving me every day, helping with my homework, and taking care of me. I love you. Bye. Happy Mother's Day, Mama, Oma, and Nana. Happy Mother's Day, Ma and Mama. Mommy, I love you, Mommy. Happy Mother's Day, Mommy. Thank you, Mommy, and thank you. Thank you, Mommy, and you will play Mother's Day. Hai, saya Desi. Hai, my name is Chen Wibowo. Hai, saya Marta. Hai semuanya, saya Sylvie. Hai, nama saya Indra. Saya Elsa. Halo semuanya, nama saya Vina. Hai, my name is Jocelyn. Halo, saya Liana.
Sosok ibu sangat berarti di dalam kehidupan saya, karena beliau yang melahirkan saya. Sejak dari kecil, mama yang menjaga, membesarkan dan mendidik saya. Mama memberi teladan yang sangat baik. Hatinya yang lembut dan patuh menjalankan firman-firman Tuhan diterapkannya kepada anak-anaknya. Mama selalu mengajar, memberi nasihat-nasihat sesuai dengan firman Tuhan. Mama pun sebagai istri yang selalu dengan setia mendampingi papa, terlebih sewaktu keluarga ada di dalam masa kesulitan. Mama dengan hati yang tegar dan kuat ikut membantu dan mensupport papa dengan tenaga, doa dan kata-kata yang positif untuk membangun kembali hati papa yang sedang lemah. Mama adalah seumpama sebuah berlian yang bercahaya. Kepribadiannya yang sangat sederhana dan ketekunan mama mencari kebenaran Tuhan dan menjalaninya membuat beliau menjadi seorang ibu yang bercahaya di mata keluarga dan juga menjadi berkat bagi orang-orang yang di sekelilingnya. Mama juga adalah seorang mama yang pendoa. Tujuan hidupnya adalah memuliakan nama Tuhan. Saya sangat berterima kasih kepada Tuhan karena diberikan mama yang sangat spesial untuk saya. Pribadi yang kuat yang selalu memberi saya dorongan dan semangat untuk berani mengambil tantangan. Someone who takes care of me and who comforts me no matter what happens, and also who gives love to me. Saya langsung teringat sebuah benda, power bank. Jadi mama itu tugas utamanya empowering. Mama bertugas empowering, memberikan tenaga dengan cara memberi makan, menyediakan makanan untuk anaknya dan suaminya. Empowering waktu anak dan suami sedang putus asa, khususnya untuk anak ya, supaya jadi orang yang pandai, bijaksana, dan yang paling penting takut akan Tuhan. Mami adalah panutan dan sumber inspirasi buat aku. Mami adalah benar-benar the biggest supporter in my life. Teman dalam segala hal, gitu. Teman waktu senang, teman waktu susah, teman curhat, teman yang paling mengerti aku banget gitu. Tapi kadang-kadang juga jadi teman kelahi juga gitu. Mama itu selalu ada, selalu siap gitu pada waktu anak-anaknya itu membutuhkan pertolongan dan bantuan gitu. Seseorang yang mencintai kita di dunia ini. Mama adalah orang pertama yang memperkenalkan saya kepada Kristus. Mama juga yang mengajarkan dan memberi teladan kepada saya bagaimana menjadi anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, dan mengasihi sesama. Mama adalah role model saya untuk menjalani hidup saya sampai hari ini. Dia adalah wanita terbaik di dalam hidup saya. Dia adalah role model saya, karena dari dia saya bisa belajar banyak hal. Dia adalah seorang wanita yang hardworking, sangat sabar, dan kasihnya itu sepanjang masa. Dari dulu, dari sejak kita masih kecil sampai detik ini, kasihnya itu, sayangnya tetap sama, tidak berubah. Dan mama itu like a Wonder Woman, seperti superhero di dalam hidup saya. Dia bisa melakukan banyak hal, sangat bisa, serba bisa. Dan dia itu tempat di mana saya bisa berbagi, tempat saya curhat, tempat saya bisa bermanja, tempat di mana waktu saya sakit dia selalu ada memperhatikan, dan dia juga koki terbaik. Dia juga tempat
di mana kita bisa bergosip Ria karena info dia paling banyak. Kata-kata Mami yang selalu teringat buat saya adalah selalu mencoba hal-hal baru dan jangan takut mengambil tantangan. Mama sering bilang, hidup harus berjuang dengan mengandalkan Tuhan, harus melayani Tuhan, dan setia sampai mati. Juga Mama sering bilang kalau saya harus menghafalkan ayat, karena ayat-ayat itu akan menolong hidupmu satu hari nanti. For the one thing that I always remember my mom told me when I was young is to work even though I'm married later on, so that I'm not bounded by anyone, since my mom is also a working mom. Nun ki lau chai. Nun itu sabar, ki itu amarah, lau itu kayak bisa mendatangkan atau menghasilkan, chai itu kesejahteraan atau kemakmuran. Jadi kalau dijadiin satu, artinya seperti ini, kesabaran itu bisa menghasilkan kesejahteraan, kemakmuran. Jadi Mama selalu berpesan kepada kita semua untuk belajar bersabar dalam banyak hal, karena dengan kunci kesabaran bisa menghasilkan kebaikan, kesejahteraan bagi kita. Pesan dari Mama yang saya masih selalu ingat terus sampai sekarang tuh, Mama tuh selalu bilang kalau belum mencoba jangan bilang nggak bisa gitu. Nah itu kadang jadi buat saya tuh jadi penyemangat gitu, kita tuh jangan menyerah dulu sebelum mencoba. Gimana aku harus hidup dalam iman Kristiani dimanapun aku berada dan apapun yang terjadi dalam hidupku. Pendidikan adalah hal yang terpenting dalam hidup karena itu adalah aset yang kita punya. Jangan mengabaikan hari Minggu untuk tidak ke gereja. Hari Minggu adalah hari Tuhan. Dan Mama selalu mengingatkan saya untuk terus melayani Tuhan dan juga selalu tekun berdoa di dalam segala hal. Mama selalu ingetin, suruh jaga kesehatan dan juga jangan terlalu capek. Tuhan adalah Tuhan yang baik. Jadi pada saat saya sedih, susah, jangan give up. Jangan merasa sendirian. Kalau Tuhan selalu bersama Elsa. Tuhan itu baik dan selalu yang memberikan yang terbaik. Jangan ngatur-ngatur lah, emang kita siapa? Tuhan tahu yang paling baik buat kita. Nah, itu pesan dan kesan dan omongan dari mami saya yang selalu menjadi kekuatan di dalam hidup saya. Terima kasih Mama. Mama sudah melahirkan saya, membesarkan saya, dan terlebih dari itu, Mama sudah mewariskan teladan iman, kasih kepada saya, sehingga saya boleh menjalani hidup seperti adanya hari ini. Dan saya berjanji saya akan mewariskan apa yang sudah Mama wariskan juga kepada anak cucu dan keturunan saya. Semoga Mama selalu diberi kebahagiaan dan juga kesehatan. I love you. Terima kasih sudah melahirkan saya, merawat, menjaga, mendidik, memberikan kasih sayang. Semua itu pastinya nggak bisa dibalas dengan ucapan terima kasih aja gitu. Kita nggak akan bisa ngebalas itu sampai kapanpun gitu. Saya cuma bisa mendoakan supaya Mama itu selalu sehat dan bahagia dan selalu dalam lindungan Tuhan. Ma, saya berharap Mama sehat selalu, dan saya bersyukur Mama sudah mau percaya dan menerima Tuhan sebagai juru selamat dan selalu rajin berdoa setiap hari untuk semua anak cucunya, tidak pernah lepas satupun tidak didoakan. Terima kasih Mama untuk kasih sayangmu, terima kasih untuk segalanya. Saya doakan Mama selalu sehat, Mama bahagia menjalani hari-hari
tua mama. Terima kasih buat semua doa-doa dan juga semua support, semua perhatian, semua waktu yang udah Mami berikan buat aku. It means a lot for me. Mami, terima kasih buat pengorbanan dan cinta kasih Mami selama ini. I love you with all of my heart. Thank you for bearing with me when I was young, and also thank you for taking good care of me, and thank you for always keep cooking as well, even though you always work, and thank you for taking me out to shop on the weekends. Pertama saya mau mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan saya seorang mother figures yang bisa saya teladani. Saya banyak belajar bagaimana mengasihi keluarga, mengasihi suami dan anak dengan unconditional love. Terima kasih Mami. Tuhan memberkati hidup Mami terus dalam segala hal. Terima kasih Ma untuk semua yang telah Mama kerjakan selama di dunia ini. Kasih sayangmu, pengajaranmu, dan imanmu kepada Tuhan terus selalu melekat di hati saya. Mama telah menyelesaikan tugas Mama di dunia ini dengan baik, dan Tuhan pun telah menjemput Mama untuk ikut dengan Dia di surga. Mama sudah tidak merasa lelah dan sakit lagi. Mama selalu ada di hati saya sampai saya berjumpa dengan Mama suatu saat nanti. I love you, Mom. Happy Mother's Day, Mami. I love you so much. Tuhan memberkati Mami selalu. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day Mama di surga. Happy Mother's Day, Mom. Happy Mother's Day to you. Happy Mother's Day. Sarange Mak Ning. Happy Mother's Day. Bye-bye. Demikian Bapak Ibu Saudara, video ungkapan syukur untuk para ibu. Kiranya lewat video ini, para ibu boleh diberkati. Happy Mother's Day, selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.